Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher. Morning, student. How are you? I'm fine, and you? Masuk tema 8 ini kita ulas kembali pembelajaran kita yang tema 7 itu. Tentang apa tadi, Rafli? Indahnya keberagaman nilai-nilaiku. Indahnya keragaman budaya. Dari keragaman budaya ini, anak ibu, apa saja budaya yang beragam itu? Fajri. Keragaman pakaian adat. Tidak kelihatan Fajri di sini. Mana dia Fajri? Keragaman apa saja, Nak? Keragaman pakaian adat. Apa lagi? Keragaman tadi. Tari, ya. Ada anak ibu menari? Ada. Apa lagi? Suka anak ibu menari? Suka. Apa lagi? Lanjut. Sekarang kita masuk tema 8. Subtema 1 pembelajaran 1. Untuk itu, ibu harus apa dulu sebelum mulai pembelajaran? Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 1. Nah, ibu bisa menyimaknya? Bisa. Bersedia? Bersedia. Setuju? Setuju. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas kita dulu. Tokoh-tokoh pada cerita fiksi itu dengan cepat. Bisa tidak anak ibu menyebutkan tokoh-tokohnya? Bisa. Siapa yang berperan di situ? Ya nak? Tujuan pembelajaran kedua. Anak ibu berkegiatan berlatih menceritakan tentang cerita fiksi tadi. Jadi anak ibu dapat bercerita dengan artikulasi yang jelas, punya ekspresi ya, tidak berekspresi, yang berekspresi, intonasinya tepat. Seperti anak ibu membaca puisi sebelumnya pada tema 6 ya. Sekarang tema 8, anak ibu bercerita dengan penuh percaya diri. Siapa nanti yang mau bercerita? Coba dulu. Wah, bagus sekali Fari. Nanti si Fari yang bercerita terhadap anak ibu ya. Anak ibu setuju? Setuju. Kita dengarkan nanti. Itu tujuan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran ketiga. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Ini berdiskusi ya. Ayo berdiskusi. Anak ibu mau berdiskusi? Anak ibu dapat menjelaskan secara lisan nanti pengertian dan ciri-ciri cerita ini apa? Ciri-ciri cerita fiksi. Artinya kita nak? Gambar anak menarik dan mendorong Ayu. Pernah tidak anak ibu melakukan gambar yang seperti ada dalam gambar itu? Pernah? Berarti masa kecilnya bahagia ya? Alhamdulillah. Jadi anak ibu dapat mengetahui melalui gambar yang diamati itu, apalagi yang sudah pernah mempraktikkannya. Anak ibu dapat mengetahui pengertian gaya. Kalau sudah selesai,
Ada pertanyaannya di sini. Ibu ingin bertanya, apakah ada anak ibu yang ingin menjawabnya? Pertanyaan pertama. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Marta. Marta angkat tangan dulu. Siapa? Raja dan permaisuri. Siapa lagi? Prizian. Menghadap ke kamera kita, nak. Siapa? Tokohnya siapa saja selain dari raja dan permaisuri? Putri dan ya, ada raja, ada putri dan permaisuri. Bagus. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Waduh, ini harus direkam ini semuanya angkat tangan. Aduh. Sekarang kita butuh konsentrasi, fokus. Siapa yang bisa melakukan apa yang ibu sebutkan, berarti dia yang akan menjawab. Lutut, kepala, kaki kata ibu ya. Siapa yang bisa dia berarti dia yang akan menjawab. Lutut, kepala, kaki. Lutut, kepala, kaki. Kepala. Kok bisa semuanya ya? Fokus semuanya belajar ini. Kaki. Mana aku menjawab? Bingung juga ibu ini. Siapa yang duluan nampak oleh ibu ya? Telinga. Gigi. Si Genta yang menjawab. Genta yang menjawab pakai lonceng lagi. Apa dua? Aku bukan sampai Genta. Berikanlah toleransi terhadap Genta. Boleh? Ya. Ayo Genta, apa jawabannya nak? Hadiahnya. Apa benar yang dijawab Genta? Benar, bagus sekali. Selanjutnya, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Razi. Karena anaknya menolak kandung hadiah darinya. Karena anaknya? Menolak hadiah kandung darinya. Karena jadi raja dan permaisuri ini menangis karena putrinya menolak hadiah kandung yang diberikan oleh raja dan permaisuri. Itu. Oh iya, benar apa tidak ini? Benar. Yang ibu yang kan bisa menyimak. Bagus. Ini siapa yang punya ide ini? Ide sendiri Bu. Ide sendiri, bagus. Semoga sukses karyanya ya. Ngantuk ya? Relax? Sekarang bagaimana perasaannya? Sudah santai? Karena sudah ada yang mengantuk, berarti pikirannya sudah santai ya. Berarti anak ibu bisa untuk melanjutkan pembelajarannya. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Alhamdulillah. Silakan lanjutkan pembelajarannya anak ibu semuanya. Ide dari siapa? Siva. Semua kelompok menyetujui? Senang membuat karya itu? Semoga sukses ya. Semuanya sepakat membuat karya kolase dan mozaik. Senang? Alhamdulillah. Semoga karyanya bisa sukses ya. Apa ini yang punya ide gambar ini? Ashila. Semoga sukses ya.
Apa yang mau dibuat karyanya? Kolase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan apa yang telah saya rencanakan dan laksanakan atau terapkan di dalam modul 2 yang diintegrasikan pada pembelajaran di kelas saya sehari-hari. Perasaan saya saat merencanakan aksi nyata yang akan diterapkan ini, saya merasa tertantang dan mungkin sedikit kesulitan dalam membagi waktu atau kapan waktu yang akan diterapkan bagusnya untuk penerapan dari aksi nyata ini. Namun dengan penuh semangat dari saya, begitu juga dengan anak didik saya, yang mana anak-anak didik saya ini sangat bersemangat dalam ilmu yang baru saya dapatkan dan langsung diterapkan dan diterima dan diterapkan langsung dengan penuh semangat. Jadi segala pembelajaran baik berdiferensiasi dan sosial emosional ini saya integrasikan di dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Pembelajaran dari aksi nyata yang saya terapkan di kelas ini
tentu penuh perencanaan yang matang, yang mana sesuai RPP yang sudah didesain dan dilaksanakan langsung. Untuk perbaikannya mungkin saya perlu memperbaikinya dengan membuat pembelajaran ini lebih menarik lagi, contohnya dengan menampilkan video melalui Infokus atau semua itu sudah saya terapkan, tetapi mungkin lebih sering karena anak ini merasa bersemangat dan lebih menarik apabila melihat video di layar. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini tentu saya harus mengkaitkan hasil pembelajaran yang terdahulu dengan pembelajaran dari aksi nyata yang akan saya terapkan. Yang jelas saya harus menuntun siswa saya dan pembelajarannya Merdeka Belajar yang berpihak pada siswa. Karena pembelajaran yang masa lalu dan hari ini akan sangat berguna untuk pembelajaran yang masa akan datang. Jadi untuk refleksi saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan proyek anak didik ada dalam materi pembelajaran kami keberagaman di negeriku, ada beragam bahasa, ada beragam tari, ada lagu, ada makanan dan lain. Jadi di sini untuk anak ini karena merasa tertarik ingin menerapkannya langsung dan mempraktikannya, menarikan tarian daerah dan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah ini lagu daerah sendiri dan lagu daerah yang dipilihnya lain, yang daerah lain yang dipilih oleh sesuai yang disenangi anak didik. Dan ini akan dilakukan pentas seni di akhir Maret, dan alhamdulillah pentas seninya berjalan dengan lancar sehingga anak didik merasa dan disaksikan oleh seluruh kelas 1 sampai kelas 6 karena itu sesuai saran dari kepala sekolah. Diadakan di sekolah dan anak didik yang lain merasa termotivasi juga ingin menampilkan karya-karyanya yang lain dari kelas masing-masing. Jadi hanya itu refleksi pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas ajar saya. Salam sehat, selalu bahagia dan terima kasih. Assalamualaikum.